kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Sanatran Sinaga, ingin menyapa kita kembali dalam katekese singkat. Dan pada kali ini, kita akan membahas secara khusus tentang Don Bosco. Pasti banyak di antara kita yang sudah kenal siapa itu Don Bosco, dan bahkan mungkin bekerja di bawah naungan Yayasan Don Bosco. Karena itu, mari kita simak katekese tentang Don Bosco. Setiap kali di penghujung Januari, gereja kita memperingati ataupun merayakan seorang kudus yang bernama Don Bosco. Don Bosco sebenarnya artinya adalah Tuan Bosco. Nama aslinya adalah Yohanes Bosco. Don itu Tuan, gelar kehormatan yang diberikan kepada seorang imam. Maka ketika dikatakan Don Bosco, artinya Pastor Bosco. Don Bosco adalah seorang pelindung kaum muda. Awalnya dia tertarik menjadi imam terinspirasi dari mimpinya. Suatu ketika Don Bosco bermimpi dia berjumpa dengan anak-anak. Anak-anak ini saling bertengkar satu sama lain, berkelahi, dan yang paling parah, anak-anak ini mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor. Dalam mimpinya itu, Don Bosco tidak senang melihat itu, dan dia datang kepada anak-anak itu, melarang mereka, dan bahkan hendak melakukan kekerasan supaya mereka tidak mengungkapkan kata-kata kotor. Tetapi apa yang terjadi? Dalam mimpi itu, dia juga melihat seorang yang berpenampilan seorang bapa, yang kemudian hari diyakini Don Bosco sebagai Yesus, mengatakan kepada dia, tidak dengan kekerasan, tetapi dengan kelemah lembutan mengubah orang. Terinspirasi dari situ, Don Bosco ingin menjadi imam, ingin mengubah karakter-karakter orang muda yang pada saat itu sedang kurang baik-baik saja. Mereka suka berkata kotor dan kekerasan. Akhirnya Don Bosco pun menjadi seorang imam. Dan ketika dia menjadi seorang imam, dia juga merekrut beberapa pengikut. Dan bahkan ada 20 pengikut yang terkenal, yang bahkan pada saat ini mereka sedang menuju proses kesucian. Dari ke-20 ini, Don Bosco mengajarkan tentang cinta kasih, kelemah lembutan dalam mengubah karakter orang muda. Dan itu juga diikuti oleh murid-muridnya yang ke-20 itu. Mereka menebarkan kasih, menebarkan cinta kasih, kelemah lembutan, kata-kata yang baik kepada orang-orang muda untuk mengubah orang muda. Dan hasilnya apa? Pada masa Don Bosco, banyak sekali orang muda yang akhirnya mengalami pertobatan. Karena keprihatinannya di bidang kaum muda, maka Don Bosco berkonsentrasi dalam berkarya pastoral untuk kaum muda. Dia mendirikan sebuah yayasan kaum muda, yakni Yayasan Salesia, yang terinspirasi dari Fransiskus de Sales. Di situ dia membimbing kaum muda untuk menjadi lebih baik lagi. Karena itu Yohanes Bosco disebut sebagai pelindung kaum muda dan orang muda Katolik. Di keuskupan kita, Keuskupan Agung Medan, Yohanes Bosco atau Don Bosco dijadikan menjadi pelindung beberapa sekolah kita, dengan harapan spirit dari Don Bosco yang peduli terhadap kaum muda, yang peduli terhadap kebaikan kaum muda, yang hendak merubah karakter kaum muda, juga dimiliki oleh yayasan-yayasan kita. Demikianlah secara singkat dikatakan tentang Don Bosco, seorang anak muda yang luar biasa, yang mampu mengubah anak-anak muda yang lain dari pemikiran tentang kekerasan, dari tindakan yang kurang terpuji, menjadi tindakan yang menjunjung tinggi cinta kasih dan kelemah lembutan. Kiranya kita bisa meneladani teladan dari Don Bosco yang mengubah diri kita yang awalnya mungkin keras menuju kelemah lembutan dan mengutamakan cinta kasih. Tuhan Yesus memberkati.